Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ali Armani. Ya, siap. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kesempatan kali ini. Untuk teman-teman semuanya, sahabat Lenteraku, kali ini kita bersama Pak Ali Armani. Beliau sebagai salah satu ketua panitia ya Pak ya? Oke, panitia. Ketua panitia dari perayaan atau peringatan Hari Santri yang nanti akan kita peringati pada tanggal 22 Oktober. Ya. Alhamdulillah kita akan mengulik sedikit kaitannya apa sih kegiatan nantinya ketika 22 Oktober nanti ketika perayaan Hari Santri. Sejauh ini Pak, untuk kesiapannya bagaimana ini? Udah kelihatannya kan udah tanggal berapa ini? Udah tanggal 16 ya? 17, per hari ini 17 ya. 17 ini kan tinggal menghitung hari ini. Ya. Sudah berapa persen persiapannya kelihatannya Pak? Ya, ini persiapannya sudah alhamdulillah katakanlah 50% lah. 50%. Karena baru rapat-rapat sudah 3 kali rapat kita mengadakan dalam persiapan Hari Santri Nasional yang kebetulan saya selaku ketua lokal yaitu Desa Sidomulyo yang akan ditepati pada kegiatan Hari Santri yang sebetulnya ini ada beberapa kegiatan. Mohon maaf, mic-nya agak deketin mic-nya. Ya oke, terima kasih. Jadi nanti ketika fokusnya pada tanggal 22 puncaknya berarti kegiatan. Sebelumnya itu ada kegiatan. Ada puncaknya upacara itu hari Selasa tanggal 22 Oktober itu. Oh, gitu ya. Kira-kira apa aja Pak kegiatannya untuk perayaan itu? Ya, nanti kita mulai pada hari Ahad tanggal 20 Oktober itu ada lomba gerak jalan muslimat NU se-Kecamatan Kaliori. Gerak jalan gitu. Gerak jalan yang bentuknya itu dilombakan. Di startnya dari lapangan Desa Sidomulyo, finishnya di lapangan Desa Sembian. Itu untuk hari Ahadnya, yaitu paginya. Untuk sorenya kita adakan taklimul Quran bersama JKH Kecamatan Kaliori. Itu untuk tempatnya di Masjid Desa Sidomulyo Ngisir. Berarti nanti pusat kegiatannya di Sidomulyo. Ya, Sidomulyo. Kalau saya perkirakan ini Pak ya, untuk kegiatan yang semacam ini kan mestinya butuh dana yang lumayan besar ini. Iya. Kira-kira itu dari mana Pak? Apa proposal ini jangan-jangan? Alhamdulillah kami membuat anggaran yang sampai saat ini ya dikatakanlah sudah fit, sudah ada semua masuk dari rencana anggaran yang kami perkirakan akan dibutuhkan, yaitu anggarannya dari Desa Sidomulyo, kemudian ada dari masing-masing madrasah se-Kecamatan Kaliori, dan kemudian ada dari donatur dari warga NU Kecamatan Kaliori, dan khususnya juga donatur dari masyarakat Desa Sidomulyo. Yang kurang lebih itu anggarannya mencapai 22 juta. Secara keseluruhan 22 juta anggarannya. Lumayan itu Pak itu. Lumayan ya. Ini Hari Santri kan memang hari yang sangat luar biasa sekali yang dulu diprakarsai atau diresmikan oleh Pak Jokowi ya Pak ya. Belum lama lah. Udah yang berapa kali ini? Untuk upacaranya dari mulai di Ndresi Wetan, kemudian di Meteseh, kemudian di Kewangsan, ini yang keempat berarti ya, di Desa Sidomulyo. Itu yang bentuk perayaan, ada upacaranya secara bersama-sama se-Kecamatan Kaliori. Kalau lomba Pak, lomba ini kira-kira yang melibatkan santri, benar-benar santri ada enggak ini kegiatannya ini Pak? Untuk lombanya kita belum mengadakan, tapi cuma kita mengadakan
motivasi untuk santri, yaitu anak-anak yang kemarin kita kirimkan ke lomba ke Banjarnegara, yaitu dari santri Madrasah Diniyah, itu insya Allah walaupun sedikit dari kami panitia akan memberi bisaroh untuk motivasi ya, agar anak-anak yang lain bermotivasi untuk berlomba-lomba, agar nanti tahun yang akan datang itu ikut bersama-sama mengikuti lomba-lomba yang sekiranya nanti tambah prestasinya di tingkat provinsi, moga-moga sampai tingkat nasional. Itu bentuk apresiasi dari kami panitia. Jadi lombanya hanya tingkat ibu-ibu muslimat. Ibu muslimat yang itu. Ini saya pribadi sangat mengapresiasi kegiatan yang semacam ini. Karena apa? Saya pribadi merasakan bahwasanya kegiatan semacam itu sangat menumbuhkan semangat atau minat dari orang tua untuk memondokkan anak-anaknya. Kita tidak memungkiri bahwasanya akhir-akhir ini memang produk pesantren atau pesantren itu sendiri menjadi pendidikan yang sangat dilirik kebanyakan masyarakat, karena memang memang 24 jam total diawasi dan pokoknya dididik sedemikian rupa oleh kiai dan staf-stafnya, pokoknya yang di pesantren, pengasuh dan terbukti produknya itu sekarang sudah ada yang menjadi pejabat-pejabat negara, pemerintah, menteri, bahkan ada yang jadi wakil presiden ya kemarin, Iwan santri. Tapi gini Pak, yang menjadi permasalahan itu seringkali ada beberapa santri atau orang tua murid atau orang tua yang underestimate atau mempunyai pandangan bahwasanya kalau anak saya di pesantren nanti kerjaannya gimana, nggak jelas, pesantren cuma ngaji dan ngaji, terus nantinya ketika pulang kerja apa, nggak ada yang istilahnya keterampilan dalam hal pekerjaan itu tidak dibekali, atau mungkin orang tua yang belum paham kaitannya dengan kegiatan yang di pesantren, sehingga orang tua itu memandang bahwasanya pesantren itu cuma hanya ngaji, padahal sekarang pesantren itu lebih luas lagi jangkauannya, dalam artian pendidikan yang disuguhkan pesantren itu bukan hanya sekedar ilmu agama saja, tapi ilmu-ilmu keterampilan dunia dan lain sebagainya itu memang dibekali di sana. Ini di hari santri yang seperti ini, saya pribadi mempunyai harapan ada sosialisasi bagaimana kehidupan di pesantren, kehidupan di pondok, sehingga ada minat di orang tua untuk memondokkan anaknya di pesantren ya. Nah, seperti lewat event-event seperti ini, hari perayaan santri ini, apa kira-kira yang membuat orang tua murid itu berminat atau mempunyai keinginan, ini pilihan yang tepat ini kalau anak saya di pesantren. Ya, saya kira itu kan kita, kalau kenyataan itu memang sudah terlihat, sudah nyata ya. Seperti contohnya di Pondok Alhamdulillah Kemadu itu juga disediakan tempat pendidikan yang membekali anak bisa praktek kerja di lapangan. Misalnya semacam SMK itu kan juga disediakan. Jadi yang lain juga di Pamotan juga ada SMK yang notabene anak-anaknya juga sorenya atau malamnya hidupnya di pesantren. Itu saya kira sudah banyak. Cuma memang wali-wali murid, wali santri itu ada kecenderungan dia itu menyekolahkan anak, mungkin ya karena menuruti anaknya. Mungkin anaknya itu kepingin hidup yang bebas. Jadi kan beda antara hidup di pondok dengan di rumah kan beda. Kalau sekarang itu ada hidup di rumah aku pegang HP, kalau di pondok nggak boleh, itu sehingga anak itu ingin kebebasan. Tapi saya kira untuk sekarang ini sudah masyarakat sudah tahu bahwa
di santri itu sekarang ini sudah tidak dipandang sebelah mata lagi. Jadi itu saya kira. Berarti saya pikir ketika ada tadi orang anak-anak yang berprestasi di lomba yang kemarin di Banjarnegara, itu ketika ditampilkan atau dipublikasikan, ini kan mungkin akan menjadi pemantik satu keinginan dari orang tua untuk kayaknya bangga saya kalau punya anak itu salah satunya untuk memotivasi anak-anak ya. Kadang memang kendalanya seperti itu, Pak. Maksudnya anaknya nggak minat, orang tuanya minat. Orang tuanya nggak minat, anaknya yang minat. Itu yang susah itu memang mensinkronkan, orang tuanya minat untuk pesantren, anaknya minat juga. Tapi kadang ada kendala seperti ini, Pak. Orang tuanya minat, anaknya oke lah saya turutin keinginan orang tua saya. Tapi ketika di pesantren nggak kuat lama. Akhirnya pedot di tengah jalan putus. Ini yang kadang ya sangat disayangkan sekali. Bagaimana peran kita atau kita sebagai terutama seperti panjenengan di KUA atau tokoh-tokoh masyarakat lain, bagaimana merangkul mereka santri yang dulunya di pesantren tapi tidak sampai selesai alias putus di jalan. Otomatis mereka kan merasa bahwasanya saya merasa gagal gitu. Akhirnya mereka cenderung ke hal-hal yang negatif atau perkumpulan yang negatif. Yang mana sebelumnya mereka di pesantren kan tiap hari ngaji, kumpulannya ya orang-orang itu yang enggak neko-neko selama sekali. Tapi ketika dilepas di tengah masyarakat, mereka dibenturkan dengan beberapa teman atau karakter yang memang bebas gitu. Jadi saya pikir peran kita itu sangatlah penting, apalagi di saat seperti ini untuk memperingati Hari Santri. Bagaimana kita merangkul mereka untuk ayo kita tetap ngaji walaupun tidak di pesantren. Untuk itulah dari mungkin lembaga-lembaga seperti NU itu ansornya digiatkan, kemudian ada lembaga rebana itu kan Ibnu, seperti Ibnu itu di desa-desa itu kan ada kegiatan semacam itu untuk merangkul anak-anak yang semula di pondok pesantren, jadi dia itu bisa terjun di masyarakat lewat wadah-wadah tersebut. Ada yang masuk di Ibnu, ada yang masuk di Ansor, Banser, dan kemudian juga di dalam naungan grup-grup rebana, sehingga dia itu mempunyai kegiatan untuk melampiaskan hasil pendidikan di pondok pesantren. Ini sangat solutif sekali ya, seperti organisasi seperti NU itu ya. Punya istilahnya punya level di masing-masing umur. Masih muda ada Ansor, Ibnu dan lain sebagainya, yang putri ada Fatayat. Fatayat. Jadi ya yang pesantren yang masuk, yang non pesantren juga masuk. Ini sangat luar biasa sekali. Juga semacam usia-usia juga itu. Kemudian itu, jadi untuk madrasah pun nanti akan kita tampilkan di acara puncak dari Hari Santri, karena pada waktu upacara nanti kami akan mengikutkan atau menghadirkan madrasah Meteseh, yaitu yang kami minta sebagai drum band. Itu nanti akan menampilkan anak-anak dari madrasah Meteseh yang insya Allah juga akan memotivasi dari anak-anak yang lain. Luar biasa sekali. Harapan saya semoga kegiatannya sukses, Pak. Tapi perlu kami utarakan bahwa nanti kegiatan-kegiatan dapat kami rinci, bahwa mulai hari Sabtu itu ada kegiatan tanggal berapa, Pak? Hari Sabtu tanggal berapa? Hari Ahadnya ya. Hari Ahadnya itu ada hari malam Ahadnya itu ada ru'yah, kegiatan ru'yah. Nah, ini perlu dicatat nih untuk teman-teman semuanya ini. Di Masjid Kalipang itu malam Ahad. Masjid Kalipang, Sidomulyo. Iya. Malam Ahad. Malam Ahadnya. Kemudian ru'yah masal. Iya. Untuk Ahad paginya itu Ahad pagi lomba gerak jalan muslimat. Kemudian
Kemudian pada sore harinya untuk pendaftarannya mungkin Pak langsung lewat panitia muslimat. Nanti ada panitia sendiri. Untuk sore harinya taktimal Quran di masjid. Kemudian hari Seninnya itu ada acara bansos. Hari Senin ya. Untuk pagi, untuk sorenya itu tahlil di makom Desa Gisir Sidomulyo dan sama Kalipang. Kemudian puncak acaranya pada hari Ahad, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 upacara di lapangan Desa Sidomulyo. Kami mengharap untuk warga Kaliori kita menghormati, kita mensyukuri dan kita menghargai para santri, termasuk antara santri-santri yang dahulu mengorbankan jiwanya untuk negara, bisa ikut merayakan hari-hari santri tersebut. Khususnya untuk madrasah-madrasah, mohon untuk bisa menghadiri acara puncaknya, yaitu acara upacara Hari Santri Nasional yang akan kami lakukan. Semoga sukses Pak. Amin. Kami sukses dan menumbuhkan semangat kembali anak-anak kita, adik-adik kita untuk di pesantren belajar menempuh pendidikan agama di pesantren. Amin. Harapannya apa Pak dengan adanya kegiatan semacam ini? Harapan tersendiri dari panitia mungkin apa yang diharapkan dari generasi-generasi anak-anak muda kita gitu? Harapan yang kami inginkan dari Hari Santri tahun ini, dari apa yang telah kita laksanakan tersebut akan menumbuhkan beberapa perasaan menghormati kepada para pendahulu kita yang telah berkorban kepada dari kalangan santri. Kemudian juga jiwa sosial kita kepada masyarakat, kan di situ kami juga mengadakan bantuan sosial. Jadi menumbuhkan jiwa sosial kepada masyarakat. Kemudian juga kepada anak-anak santri, anak-anak yang berada di pondok pesantren maupun di sekolah diniyah, kita mengharap agar anak-anak ini bisa memotivasi diri menjadi santri yang baik dan berprestasi. Itu dari beberapa harapan dari kami setelah mengadakan Hari Santri ini. Amin. Saya pribadi sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Semoga memberi keberkahan buat kita semua, terutama anak-anak muda, adik-adik kita, apalagi yang baru lulus dari SD, dari madrasah. Ayo kita mondok, kita belajar di pesantren. Pesantren itu asik, pesantren itu menyenangkan, dan masa depan kita akan lebih terarah pastinya. Terima kasih Pak Ali, semoga sukses acaranya. Amin. Dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.